Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah akuntansi keperilakuan yang kali ini dengan topik aspek keperilakuan pada etika akuntan. Jadi secara umum etika akuntan ini merupakan salah satu materi yang penting karena nantinya kalau misalnya kita berprofesi sebagai seorang akuntan, otomatis etika akuntan inilah yang menjadi salah satu fondasi kita untuk memberikan jasa kepada beberapa organisasi atau beberapa klien seperti itu, sehingga kita akan membahas secara lebih mendetail tentang materi ini pada pagi hari ini. Nah, kita mulai dari yang namanya kasus korporasi. Nah, jadi etika akuntan ini pastinya karena menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai seorang akuntan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa etika akuntan itu akan menjadi salah satu penyebab beberapa kasus-kasus korporasi yang ada di dunia. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah kasusnya Enron dan KAP Arthur Andersen di tahun 2001. Nah, ini merupakan salah satu kasus etika akuntan yang sangat besar pada waktu itu. Kenapa? Karena KAP Arthur Andersen ini merupakan salah satu KAP Big Five pada waktu itu yang memang sangat terkenal dalam memberikan jasa keuangan dan juga jasa audit kepada klien-klien. Dan Enron pada waktu itu merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi, kalau tidak salah, terbesar di dunia. Sehingga pada waktu itu tidak ada kejanggalan sebenarnya Enron ini diaudit oleh KAP Arthur Andersen. Tetapi banyak terjadi spekulasi kenapa tiba-tiba ada kenaikan laba yang cukup drastis di Enron, ataupun ada beberapa manipulasi-manipulasi jumlah keuangan yang ada di dalam laporan keuangan yang sudah diaudit, sehingga pada tahun itu kasus ini menjadi salah satu kasus terbesar di dunia etika akuntan pada waktu itu. Nah, semua dosen akuntansi itu selalu ketika berbicara tentang kasus akuntansi, baik itu yang non akuntansi maupun yang bukan, itu akan selalu berangkat dari kasusnya Enron ini, saking besarnya kasus ini, seperti itu. Nah, selain kasus Enron dan KAP Arthur Andersen ini, sebenarnya banyak sekali kasus-kasus akuntansi yang terutama dalam hal etika yang itu banyak terjadi di seluruh dunia. Salah satunya juga pernah terjadi di Indonesia, yaitu di tahun 2018. Jadi di tahun 2018 itu pernah terjadi kasus lumayan menggegerkan juga yang dilakukan oleh salah satu BUMN penerbangan terbesar di Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia, bekerjasama dengan KAP BDO, yaitu KAP Tanurijo kalau tidak salah. Mohon maaf, tolong nanti bisa di cross check lagi ini KAP-nya apa. Keduanya ini melakukan kerjasama untuk memanipulasi laporan keuangannya. Seperti itu, yang dimana pada tahun buku 2018 itu mengalami kenaikan laba yang cukup drastis, padahal di tahun buku 2017 itu perusahaan mengalami kerugian yang cukup kerugian yang signifikan, sehingga di sini banyak menimbulkan kecurigaan, sehingga pada waktu itu ketahuanlah bahwa BDO bekerja sama dengan Garuda Indonesia untuk memanipulasi laporan keuangan. Dan sanksi yang diberikan kepada BDO itu adalah pembekuan izin selama 12 bulan pada waktu itu. Nah, ini merupakan salah satu kasus. Sebenarnya kasus-kasus yang lain juga banyak di Indonesia. Salah satunya adalah kasus KPMG juga di tahun 2001 kalau tidak salah. Itu juga merupakan salah satu kasus tentang etika akuntan yang terjadi di Indonesia. Jadi masih banyak lagi kasus-kasus seperti ini yang terjadi di Indonesia, tetapi ini contoh-contoh yang bisa saya kasih kepada teman-teman semuanya, seperti itu. Lalu ada dilema etika. Jadi dilema ketika seorang auditor ataupun seorang akuntan memberikan jasa itu adalah adanya konflik kepentingan. Mengapa demikian? Karena etika auditor ini menjadi salah satu hal yang krusial ketika memberikan suatu jasa di tempat lain gitu misalnya. Dan etika yang dijunjung tinggi seorang auditor itu, karena kita adalah manusia biasa, otomatis kita pasti memiliki
kekurangan-kekurangan yang membuat kita itu menjadi sangat lemah terhadap terhadap gangguan-gangguan di dalam perusahaan. Salah satunya adalah permintaan-permintaan dari beberapa senior-senior di pimpinan di perusahaan. Nah, itu juga yang menjadi salah satu dilema-dilema yang terjadi. Nah, ini juga menjadi konsekuensi dari konflik audit yang ada di dalam perusahaan, gitu. Karena auditor ini berada di dalam situasi pengambilan keputusan, gitu, antara yang etis dengan tidak etis, karena banyaknya permintaan-permintaan yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan agar misalnya jika auditor ini mendapati sesuatu yang janggal ataupun penyimpangan di dalam perusahaan itu, maka pimpinan ini akan serta-merta mencari jalan aman gitu, supaya tidak kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan yang ada itu tidak ditulis ataupun dicatat oleh seorang auditor, sehingga konflik kepentingan ini menjadi salah satu hal yang cukup penting ketika kita berhadapan dengan yang namanya pemeriksaan di dalam perusahaan. Inilah yang menjadi dilema etika untuk semua, baik itu auditor maupun akuntan ataupun juga seseorang manusia yang tidak misalnya tidak menjadi seorang akuntan ataupun auditor, misalnya dia berperan penting di dalam suatu perusahaannya. Nah, konflik kepentingan ini salah satu menjadi yang paling sering menjadi penyebab seseorang ini tidak memberikan ataupun tidak berperilaku sesuai dengan etika yang seharusnya. Seperti itu gambarannya. Nah, etika akuntan itu serta-merta itu tertuang di dalam standar profesional akuntan publik. Jadi di dalam SPAP ini ada kode etika akuntan. Jadi kode etika akuntan ini sebenarnya ada 8, tetapi mayoritas dari 8 ini 5 kode etik ini merupakan kode etik yang paling penting ketika kita memberikan jasa kepada klien ataupun kepada perusahaan. Nah, yang pertama adalah integritas. Jadi seorang auditor itu harus memiliki integritas yang tinggi gitu. Jadi kita harus menjadi diri sendiri dalam pemeriksaan. Kita harus tidak mengutamakan yang namanya kepentingan kita sendiri, karena kita memeriksa sesuatu yang baik gitu. Karena hasilnya ini nantinya akan dipertanggungjawabkan, sehingga integritas seorang auditor itu sangat penting di dalam memeriksa suatu laporan keuangan gitu. Lalu objektivitas, jadi kita harus objektif, jadi harus semua bukti-bukti yang sudah didapatkan sebagai seorang akuntan itu harusnya seperti itu pula yang dilaporkan. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahkan. Nah, itu objektivitas. Lalu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi kita juga perlu hati-hati dalam memeriksa. Jangan sampai ada yang salah ataupun ada yang kurang. Makanya ketika seseorang ini menjadi seorang auditor itu perlu banyak pengalaman juga gitu, banyak latihan juga gitu. Nah, semuanya itu ketika kita misalnya masih baru, itu pastinya kita akan banyak belajar gitu. Kita berusaha untuk belajar agar nantinya ketika kita sendiri gitu yang memeriksa suatu perusahaan itu nantinya akan berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, itu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, lalu ada kerahasiaan. Jadi seorang auditor ataupun seorang akuntan yang baik harus menjaga data-data krusial atau data-data penting kliennya gitu. Jadi sesuatu yang sensitif di dalam perusahaan itu tidak boleh kita sebarluaskan kecuali itu sudah mendapatkan izin dari klien yang bersangkutan ataupun hasil audit yang memang perlu disebarluaskan untuk diperlihatkan kepada masyarakat. Nah, itu perlu disebarluaskan, tetapi memang ada beberapa item-item di dalam laporan keuangan itu tidak boleh disebarluaskan. Seperti itu. Nah, itu kerahasiaan. Lalu ada perilaku profesional. Jadi perilaku profesional itu artinya kita profesional. Profesional, semua kelengkapan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau kita mengaudit, ada perikatan perauditannya dulu di awal. Lalu di dalam perikatan itu sudah ada aturan-aturan yang harus ditulis, baik itu tanggung jawab auditor, tanggung jawab klien, hak auditor, hak klien, semua dituangkan di situ.
fee juga harus juga dijabarkan. Jadi kita berperilaku profesional. Profesional sesuai dengan apa yang tertuang di dalam aturan-aturan yang berlaku pada saat kita memberikan jasa. Seperti itu gambaran dari kode etika akuntan. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan di dalam perusahaan ataupun memberikan jasa kepada klien kita, nah kita harus menalarkan yang namanya moral gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu sifat di dalam pribadi yang cukup penting gitu, karena ini penalaran moral ini memegang peranan kunci gitu di dalam seluruh area profesi akuntansi. Jadi moralitas, nilai itu harus dijunjung tinggi ketika kita memeriksa ataupun memberikan jasa, gitu. Jangan sampai kita tidak menanamkan itu di dalam pribadi, kayak gitu. Karena jujur kita melihat banyak kasus korupsi di Indonesia. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah moralnya mereka itu pelaku itu tidak menalarkan yang namanya moral, gitu. Nilai yang mungkin mereka tanamkan di dalam diri pribadi itu tidak mencerminkan nilai yang mereka harapkan ataupun mereka inginkan begitu. Karena hasrat bisa saja itu menjadi salah satu penyebab mereka melakukan tindakan korupsi ataupun beberapa fraud lainnya seperti itu, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu dilema seorang akuntan ataupun seorang auditor misalnya ketika memberikan jasa. Jadi kita harus bisa menahan diri, menjadi diri sendiri, bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya demi kebaikan, gitu ya, begitu. Artinya kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan juga kita bertanggung jawab kepada semua yang menciptakan semua ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi ketika saya selalu memberikan arahan bahwa apapun yang kita lakukan itu semuanya demi kita bertanggung jawab, demi kita mengingat bahwa semua ini hanyalah titipan semata, jadi kita bertanggung jawab dengan apa yang dititipkan kepada kita, kayak gitu. Jadi itu yang coba saya tanamkan kepada teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi alangkah baiknya dengan mengingat hal-hal seperti itu, maka nilai-nilai kebaikan yang ingin kita jabarkan itu, yang ingin kita junjung tinggi itu bisa kita sebarluaskan kepada orang-orang, sehingga hal itulah yang menjadi filter kita untuk tidak berperilaku yang tidak baik, terutama ketika kita menjadi seorang akuntan ataupun seorang auditor ataupun profesi-profesi lain gitu. Nah, itu gambaran dari penalaran moral. Nah, lalu dari model pengambilan keputusan etis. Nah, model pengambilan keputusan etis yang saya ambil ini sebenarnya berasal dari beberapa penelitian yang ada di dalam buku. Nah, seperti itu. Nah, di dalam buku ini, akuntansi keperilakuan multiparadigma ini ada dua pendekatan. Jadi, pendekatan kognitif lingkungan terhadap pengambilan keputusan etis dan model alternatif pengambilan keputusan etis. Jadi dua-duanya ini merupakan hasil penelitian. Nah, kalau yang pertama di pendekatan kognitif lingkungan ini gambarannya adalah penelitian dari Ray Denach. Nah, Ray Denach ini mengembangkan suatu SEM. SEM ini adalah Structural Equation Model. Nah, ini salah satu bentuk alat statistik penelitian di mana untuk fokus pada dinamika pengambilan keputusan yang melibatkan perilaku etis yang belum diselidiki. Jadi ini berkaitan dengan perilaku etis akuntan yang belum diselidiki dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert ini biasanya digunakan untuk membuat kuesioner. Contoh sangat setuju, netral, sangat tidak setuju, dan tidak setuju. Nah, seperti itu. Dengan dibagi ke dalam 3 dimensi, yaitu keadilan moral, relativisme, kontraktualisme, yang dimana nanti dimasukkan ke dalam ukuran skala Likert. Nah, pendekatan kognitif ini
nantinya akan menjadi salah satu alat untuk memberikan keputusan etis ketika seorang akuntan ini berhadapan dengan klien. Seperti itu. Itu hasil dari penelitian dari Ridenour dengan menggunakan 3 dimensi ini. Jadi pengambilan keputusan etis itu sebenarnya banyak penelitiannya, terutama tentang etika akuntan. Bagaimana caranya kita menentukan modelnya adalah biasanya dari hasil penelitian ataupun yang sudah terjadi dan sudah diteliti oleh peneliti lain, itulah yang kita jadikan model. Nah, itu bisa menjadi salah satu bentuk pengembalian keputusan etis atau pengambilan ya. Nah, pengambilan di sini bukan pengembalian. Nah, lalu ada model alternatif pengambilan keputusan etis. Ini juga pernah dilakukan oleh Lempe dan Fern di tahun 1988, membuat model dari proses keputusan etis auditor sebagai proses dengan 5 elemen. Jadi ada 5 elemen di dalam pengambilan keputusan seorang auditor. Yang pertama itu adalah pemahaman keuntungan. Nah, pemahaman keuntungan ini adalah apakah antara auditor dan klien itu sudah paham tentang masing-masing kelebihan ataupun keuntungan yang nantinya akan didapatkan masing-masing. Misalnya, nah inilah yang akan dituangkan di perikatan. Nah, ini juga salah satu keputusan etis kayak gitu. Apakah fee yang diberikan kepada auditor itu apakah sudah sebanding dengan jasa yang diberikan? Nah, itu juga menjadi salah satu pengambilan keputusan etis ya indikatornya. Pengendalian dampak dari auditor ketika memberikan jasa itu seperti apa. Terus ada keputusan-keputusan lain yang menjadi tolak ukur dari klien tersebut. Penilaian lain juga seperti itu dan pengambilan keputusan finalnya itu seperti apa. Nah, di sini juga untuk dibandingkan dengan modal yang berbasis kode etik dan perilaku profesional ICPA. Jadi ini menjadi model pengambilan keputusan yang dapat dibandingkan dengan model yang sudah ada di salah satu instansi akuntan publik terkenal di dunia yaitu ICPA. Nah, seperti itu. Dengan cara yang sama, Fin dan Lempe membuat model dari keputusan yang berkaitan dengan penyampaian pengaduan auditor. Jadi ini pengambilan keputusan etis lain yang memang berkaitan dengan bagaimana si auditor ini menjalankan fungsinya di dalam memberikan jasa kepada klien. Jadi di dunia akuntan, terutama yang berkaitan dengan etik akuntan itu sangat banyak sekali model pengambilan keputusan etis gitu, dan memang itu sangat sering diteliti oleh banyak penelitian gitu, di skripsi, di tesis, di disertasi itu banyak sekali model-model yang diteliti gitu. Terutama kalau misalnya berhadapan dengan berbagai macam organisasi kayak gitu. Jadi auditor itu tidak hanya mengaudit perusahaan-perusahaan BUMN, instansi pemerintahan juga diaudit seperti itu, sehingga hal ini menjadi bentuk pengambilan keputusan etis yang banyak model kayak gitu, karena setiap instansi itu pasti memiliki keunikan ataupun memiliki bentuk instansi sendiri gitu, dan itu yang mempengaruhi model pengambilan keputusan etisnya seperti itu. Nah, riset perilaku etis akuntan itu digambarkan ada 4 area. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama adalah studi pendidikan etika. Nah, di sini digambarkan bahwa berdasarkan buku Akuntansi Keperilakuan Multiparadigma, studi pendidikan etika itu berusaha menentukan efek pendidikan terhadap keahlian moral reasoning dari para praktisi dan mahasiswa akuntansi. Jadi di sini kita menentukan apakah efek dari kita belajar pendidikan itu terhadap pengambilan keputusan ataupun pengambilan keputusan di dalam moral ya, itu bisa memberikan dampak bagi praktisi dan mahasiswa akuntansi. Itu apakah praktisi dan mahasiswa akuntansi itu ketika mengambilan keputusan secara etis ya, itu mendapatkan efek ketika dia melakukan pendidikan. Jadi misalnya kita sekolah sekarang, ketika kita dijelaskan oleh dosen tentang apa itu etis akuntan, apa itu fraud. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu penyebab seorang praktisi ataupun mahasiswa akuntansi itu mengambil keputusan etis yang baik berdasarkan moralnya. Nah, itu dari sisi studi pendidikan etika. Kalau kita mau meneliti di situ tuh sangat bagus juga.
Nah, lalu area yang kedua adalah pengembangan etika. Nah, pengembangan etika ini berfokus pada pengembangan alasan moral dalam profesi akuntansi. Jadi, apa sih yang menyebabkan kita harus memiliki sifat moral di dalam menjalankan sebuah profesi akuntansi? Nah, ini pengembangan etika juga banyak sekali penelitian-penelitian terdahulu yang banyak mengambil topik ini. Lalu ada keputusan etis. Jadi ini berfokus kepada hubungan antara bermacam-macam ukuran dan perilaku terhadap bidang akuntansi. Jadi jenis-jenis akuntansi itu banyak yang berkaitan dengan etika akuntan. Jadi akuntansi manajemen juga ada ukuran etika akuntannya sendiri, terus auditing apalagi ya, karena itu yang sangat krusial. Akuntansi manajemen juga seperti itu, sistem informasi akuntansi juga seperti itu. Nah, semuanya itu memiliki macam-macam ukuran kayak gitu. Tapi yang sebelumnya saya jelaskan itu adalah secara umumnya itu adalah seperti itu. Ketika kita menggambarkan ukuran-ukuran dan ukuran-ukuran yang memang berkaitan dengan perilaku terhadap bidang akuntansi. Seperti itu. Lalu ada studi etis lintas budaya. Nah, ini biasanya penelitiannya itu kita membandingkan etika akuntan di berbagai negara. Nah, biasanya dulu-dulu itu penelitian-penelitian dahulu itu cerminannya itu adalah etika akuntan Amerika. Kenapa? Karena Amerika itu menjadi salah satu salah satu negara yang memang KAP-nya itu cukup dipandang di dunia seperti itu. Nah, inilah yang menjadi salah satu cerminan perbandingan Indonesia ketika kita berbicara tentang etika akuntan. Jadi, apakah etika akuntan yang ada di Indonesia itu apakah juga mirip dengan apa yang terjadi di luar gitu, terutama di Amerika Serikat sebagai cerminannya kayak gitu. Tetapi sekarang itu banyak sekali cerminan-cerminan negara-negara lain, dan ini juga menjadi salah satu bentuk area riset yang sangat penting dan masih relevan untuk diteliti oleh mahasiswa seperti itu. Nah, implikasi bagi riset mendatang itu yang pertama melanjutkan integrasi model dan ukuran kognitif yang berbeda dalam model riset. Jadi, kita perlu membuat model-model baru, ukuran-ukuran baru yang berkaitan dengan riset-riset, terutama terhadap etika akuntansi seperti itu, ataupun etika akuntan. Nah, inilah yang menjadi PR besar bagi dosen, mahasiswa, peneliti di luar sana gitu, bagaimana membuat model yang baik gitu. Nah, yang karena bentuk-bentuk organisasi yang cukup kompleks, berbeda-beda, dan banyak sekali yang ada di Indonesia, model ini itu belum menemukan yang namanya model fix gitu. Dan artinya bahwa model ini juga nantinya harus diintegrasikan sesuai dengan apa yang ada seperti itu. Nah, ukurannya juga harus dengan demikian gitu, yang memang sesuai dengan apa yang ada di organisasi tersebut. Nah, nantinya mendatang mungkin diharapkan bahwa ukuran-ukurannya itu sama kayak gitu. Walaupun memang sudah ada standar, sudah ada organisasi, contoh IAI, IAPI, itu memberikan ukuran yang menjadi landasan bagi semua KAP, tetapi kadang ukuran-ukuran ini itu tidak serta-merta dapat dilaksanakan di organisasi. Kenapa? Karena kadang organisasi itu tidak pas gitu, tidak sesuai gitu. Tidak sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada yang sudah dibuatkan di model gitu. Nah, ini yang menjadi PR. Nah, ini menurut buku akuntansi keperlakuan multi paradigma kayak gitu. Nah, sekarang juga sebenarnya ukuran-ukuran itu sudah banyak, penelitian terdahulu itu sudah banyak memfikskan model integrasi yang baik untuk penelitian tentang etika akuntan. Nah, itu. Lalu yang kedua, yang terakhir, mengembangkan sebuah model pengambilan keputusan etis kognitif yang khusus untuk profesi akuntan. Jadi bagaimana model pengambilan keputusan yang baik untuk etika akuntan. Nah, kalau di Indonesia mungkin semuanya lah berangkat dari SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, standar profesional akuntan publik di setiap negara itu berbeda-beda. Seperti itu. Makanya tadi studi etika lintas budaya itu menjadi salah satu yang masih relevan karena apa yang ada di Indonesia belum tentu juga sama yang ada di luar negeri. Walaupun semua lembaga-lembaga, semua ukuran-ukuran ataupun aturan-aturan yang ada itu berasal dari satu lembaga. Nah, seperti itu. Itu gambaran besar dari implikasi riset etika di
masa yang akan datang, seperti itu. Iya, demikian penjelasan terkait aspek keperilakuan terkait etika akuntan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya harapkan bahwa mahasiswa itu tidak takut untuk melakukan penelitian tentang etika akuntan karena penelitian-penelitian ini itu masih sangat relevan dan kita sebagai seorang akuntan itu patut untuk menjunjung tinggi etika sebagai seorang akuntan. Kalau kita berprofesi sebagai seorang akuntan ataupun akuntan apapun, akuntan publik, non publik, nah itu juga bisa menjadi salah satu bentuk keyakinannya kita ketika kita memberikan jasa. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.